Halo bosku, balik saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jok. Nah, hari ini kita akan review sebuah produk yaitu ISS DTJ Plus. Itu dari Thailand. Jadi mobil ini akan saya ganti shocknya menggunakan ISS DTJ Plus yang dia ada 7 settingan. Jadi ada ribbonnya itu bisa disetting 1 sampai 7, 1 paling empuk, 7 paling keras, atau bisa dibilang 1 itu ribbonnya paling lambat, yang nomor 7 di ribbonnya paling cepat. Nah, jadi kalau misal kenapa saya ganti shock mobil Fortuner VRZ ini, karena pertama saya ada pengalaman bagus dengan ISS DTJ Plus di Innova Ribbon. Yang kedua, mobil ini itu lumayan limbung, apalagi ini adalah VRZ yang generasi pertama. Kecuali kalau misal kalian udah tahun yang agak baru, katanya sih udah agak mendingan. Cuma menurut saya tetap masih agak kurang ya kalau misal istilahnya pakai shock standar gitu, karena shock standar itu biasanya kalau di Toyota itu kalau kalian udah ganti shock yang performance, dia lebih stabil, lebih perdamaian lebih bagus, dan juga lebih mahal. Nah, lalu bentar. Nah, lalu yang ketiga itu supaya kalian itu kalau misal pengen review sebuah produk ISS DTJ Plus, itu kalian nggak usah beli dan cobain. Biar saya aja yang beli, saya yang cobain, dan kalian bisa rangkumin semua plus minus daripada sebuah produk ini. Jadi kalau misal kalian istilahnya mau beli, kalian bisa cek review saya dulu, kira-kira plusnya seperti apa. Karena kalau misal kita ngomong suatu produk itu nggak mungkin semua plus, nggak mungkin semua minus, pasti ada plusnya, pasti ada minusnya. Nah, kalau mau shock aftermarket, biasanya itu dia kelebihannya perdamaiannya lebih baik, lebih stabil, tapi minusnya biasanya harganya lebih mahal dan juga lebih keras gitu. Jadi kita akan pasang ISS ini di Fortuner ini, lalu saya sebelum pasang saya akan jelasin dulu sambil test drive mobilnya, karakter mobil ini seperti apa. Nah, jadi Fortuner ini dia punya karakter itu karena shock depannya itu dia lumayan empuk, jadi kalau kita ngerem itu nose dive-nya tuh kerasa banget. Contoh kayak gini ya, ini kita ngerem, bentar, di belakang ada mobil, kita ngerem gitu. Nah, itu kayak kekocak. Itu kameranya udah kekocak banget tuh. Lalu kalau belok kayak gini, nah ini mobilnya oleng banget. Ya pokoknya mobil ciri khas mobil-mobil truk lah. Ini sebenarnya kan basicnya kan Hilux, mobil truk ya. Kalau di US mereka nyebutnya bukan SUV, tapi basicnya ini mobil truk gitu. Jadi ya namanya limbung wajar. Lalu ketika belok kayak gini, kita manuver dikit. Nah, kita belok gini, itu ngayunnya tuh parah gitu. Lalu juga ketika polisi tidur, dengan bisa lihat nih polisi tidur. Nah, ini polisi tidur, mobilnya tuh goyang-goyang gitu ya, terutama di bagian depan. Kalau belakang malah cenderung kayak ngejedek gitu nggak sih? Jedek gitu karena terlalu keras. Nah, yang depan nih coba kita agak kencang di polisi tidur. Rasanya seperti itu ya. Nah, nanti kita akan coba pasang ISS, improvementnya seperti apa, dan apakah ada perbaikan atau malah sama aja atau malah lebih buruk. Nah, ini belakang ini suspensi Fortuner ya. Lalu saya baru tahu juga setelah pakai Fortuner ini, ternyata untuk SUV ini ukuran anginnya harusnya malah di bawah 30 ya. Paling nyamannya sekitar 28 atau 29, karena kalau kita ngikutin seperti kayak mobil-mobil umum yang bahannya tipis-tipis pakai 32, 31 tuh dia lumayan keras banget. Ini kemarin saya salah ukuran, saya pakai ukuran 30, jadi jatuhnya keras. Nah, di sini kita ganti shock ISS ini di auto cartridge, dan maksudnya kita cek juga sekalian kaki-kakinya kira-kira masih bagus atau enggak. Nanti kita bawa ke sana. Nah, salah satu hal lagi yang saya agak kurang suka di mobil ini, dan istri saya nggak suka, adalah ketika jalannya itu dia bergelombang, dan gelombangnya itu di satu sisi ya. Jadi maksudnya sini naik, sini turun. Kayak gini waktu suspensinya main seperti ini, mobil ini tuh kayak kita kebanting-banting. Saya sampai kemarin istri saya tuh ngomong kalau misal naik Fortuner bikin sakit mata ya katanya. Bikin minusnya nambah. Kan kalau cewek di mobil ya sukanya main handphone. Nah, itu kalau misal lagi main handphone
terus ke gini-gini kan otomatis pandangannya kabur-kabur ya. Nah itu bikin minusnya nambah katanya. Nah nanti apakah ada perbaikan atau enggak, nanti kita cek setelah pasang. Nah ini shock bagian belakang. Nah kan bisa lihat dia punya kelemahan ya. Jadi beberapa kemarin yang udah beli ada komplain kayak gini nih, jadi lecet gitu. Jadi sebenarnya ini wajar banget karena di sininya dia nggak ada bantalan karet. Tapi kemarin Bilstein pun juga lecet-lecet ya. Jadi ini. Tapi kan Bilstein kan tidak ada catnya, jadi nggak kelihatan. Dia kan kayak aluminium gitu ya kok ya. Aluminium polis gitu dong. Ya bukan polis, itu brush aluminium lah. Brush aluminium. Nah ini kan dicat pasti kelihatan. Jadi kelihatan karena dicat ya. Nggak pengaruh ya kok. Maksudnya nggak masalah dipakai ya. Itu di sini betul karat. Misalnya pun takut karatan pasti butuh waktu yang lama lah. Nah lalu dia punya AC itu kalau dilihat lumayan gede sebenarnya. Ntar dibuka dulu. Nah jadi kan bisa lihat nih AC-nya tuh lumayan gede. Nah ini kalau gede gini harusnya sih pengaruhnya kan durability ya. Jadi mungkin bisa lebih awet. Tapi nggak tahu karena produk baru. Jadi mau shock ini di Innova kemarin saya pakai lo enak banget. Menurut saya yang paling enak untuk sebuah shockbreaker yang di bawah 10 juta. Tapi karakternya dia rigid, jadi karakternya kalau di Innova tuh dia kayak Bilstein. Nah ini kita nggak tahu nanti karakternya seperti apa, moga-moga juga bagus ya. Nah ini untuk produknya sendiri, yang saya nggak suka tuh kliknya ini dia kesannya kayak murah gitu ya, kecil, terus kelihatan nggak premium lah untuk kliknya. Tapi ya namanya barang, yang penting kenyamanannya aja sih, kalau dipakai tetap nyaman. Nah ini di bagian shock depan, ini bagian belakang. Nah yang di bagian belakang seperti ini. Ini kita coba buka asnya. Nah di asnya di bagian belakang pun dia tetap gede ya, seperti di depan. Ini seri DTJ Plus, dan ini yang kliknya, yang bagian belakang. Cuma saya nggak tahu nanti mau pakai berapa. Kalau misal kalian pernah udah pakai ISS, lalu maksudnya settingan klik berapa yang paling nyaman buat kalian, yang maksudnya sesuai selera saya, nanti kalian bisa komen di bawah ya, kira-kira settingan berapa yang paling pas untuk sebuah Fortuner VRZ. Nah, sekarang kita bandingin shock dari bawaan dealer sama bawaan dari mobilnya sama yang ISS ya. Yang pertama, ini bisa lihat dari tabung ininya. Nah, ini kan bisa lihat ini lebih kecil dibanding dengan yang ISS punya. Nah, lalu kalau ininya mungkin sama, tabung ininya sama, tapi yang lumayan jauh ya, ini di sininya nih. Nah, dia punya hidrolisnya ini ya, ini bisa dibilang ISS ini 2 kalinya dibanding yang ori gitu. Nah makanya mungkin banyak yang mengeluhkan kenapa orinya ini dia mantul-mantul ya nggak tahu juga sih, cuma terlihat banget perbedaan ininya ya, jauh sekali, 2 kalinya ini, 2 kali lebih lebar ini.
Nah, jadi ini shocknya udah dipasang menggunakan ISS DTJ Plus buat Fortuner. Nah, kenapa akhirnya saya memutuskan untuk memasang ISS DTJ Fortuner? Karena sebenarnya ini brand baru. Sebenarnya kalau misal pilihan shock sebenarnya banyak banget ya untuk Fortuner ya. Ada yang monotube, ada yang twin tube. Tapi kalau misal yang untuk monotube itu biasanya dia karakternya itu lebih keras untuk balap, tapi durability-nya paling awet. Nah, saya pilih untuk twin tube karena saya masih pengen mobil ini dipakai untuk harian supaya lebih empuk, maksudnya tetap empuk dan maksudnya nyaman dipakai harian. Makanya saya ambil yang ISS DTJ Plus. Nah, review-review juga sebenarnya ada brand lain juga, brand lain ya yang mungkin ya udah terkenal lah dengan 4 settingan. Itu menurut customer saya ya yang banyak pakai Fortuner itu dia kalau udah 15.000 atau 15.000 lebih dikit gitu, itu shocknya tuh udah lemes. Jadi durability-nya menurut saya untuk dampingnya itu dia umurnya cukup pendek kalau cuma 15.000. Maka dari itu saya memberanikan diri cobain ISS ya, walaupun ISS ini belum, kalau kita suruh milih antara yang satu durability-nya pendek, yang satu durability-nya belum tahu, ya menurut saya tetap pilih yang durability-nya belum tahu, karena supaya kalian tuh nanti juga bisa mendapatkan informasi dari saya setelah pakai mobil ini berapa lama, kira-kira damping shock-nya itu seperti apa, peredamannya itu seperti apa. Dan ini sebenarnya shock-nya itu belum break-in, tapi improvement-nya udah jauh banget dibanding dengan standar. Nah, nanti saya akan tes di beberapa jalan, di beberapa tikungan. Jadi di beberapa jalan yang keriting, ada juga jalan yang halus, dan juga yang berbelok seperti apa. Kita akan review untuk ISS DTJ Plus di sebuah Fortuner VSZ. Nah, sekarang kita cobain di speed trap yang posisi yang kecil-kecil. Biasanya kalau misal shock yang bagus itu setahu saya kalau lewatin speed trap dia stabil ya, jadi setir kita nggak goyang ke kanan, nggak goyang kiri, tapi stay di tengah di kecepatan 100. Cuma ini nggak tahu dapat 100 nggak, ntar cobain. Nah, jadi shock ini saya udah tes sekitar 1 minggu. Nah, 1 minggu itu saya ulik-ulik saya cocoknya di klik keberapa. Nah, saya pertama coba di klik kedua, depan 2, belakang 1, saya samain dengan Innova. Ternyata itu kliknya itu masih mantul-mantul ya, walaupun peredamannya udah lebih baik. Jadi ISS ini dia punya kelebihan peredaman dampening shock-nya ini tuh cukup bagus. Tapi memang karakter Fortuner ini kan dia tinggi ya, jadi agak oleng-oleng gitu ya. Jadi itu masih terasa banget. Nah, lalu saya coba ke yang depan 3, belakang 3. Nah, ternyata waktu 3 depan 3 belakang itu ketika jalan di tol itu dia masih lumayan oleng. Nah, saya coba naikin ke 4 sama 4 itu udah cukupan. Jadi yang depan klik 4, belakang klik 4 itu sebenarnya udah cukup oke. Yang belakang udah oke banget, karena kalau misal di Fortuner ini dia punya suspensi belakang itu menurut saya memang udah stiff gitu ya. Tapi yang di bagian depan dia terlalu lembek gitu. Jadi yang di bagian belakang udah pas, tapi di bagian depan itu ternyata masih kalau oleng itu dalam artian kayak jalan gini nih nggak rata, itu masih goyang-goyang banget, kita masih agak oleng ini. Tapi ketika di kecepatan tinggi itu dia udah stabil. Nah, jadi saya nggak tahu kenapa di ISS DTJ ini yang di Fortuner itu kalau kita jalan pelan itu dia soft, tapi kalau kita di high speed misal udah 80 km per jam ke atas itu dia jadi stiff dan nyaman banget dan enak banget buat ngebut. Nah, tapi kan jangan ngebut ya. Cuma maksudnya ini shock ini kayak punya 2 mode, dimana kalau entah di kecepatan berapa saya nggak ngerti, cuma ketika kita udah 80 ke atas itu feeling saya udah mulai stiff dan enak banget buat ngebut. Nanti kalian bisa tanya ke ISS sendiri itu fitur apa, tapi
Yang kita butuhkan sebenarnya seperti itu. Jadi kalau kita jalan pelan, dia agak ngayun sedikit nggak masalah supaya masih empuk. Tapi kalau udah jalan kencang ya dia harus stabil supaya menghindari body roll, menghindari manuver yang berlebihan kalau kita belok mendadak. Nah, tapi menurut saya kalau misal kita pakai klik 4 itu di depan masih agak oleng dikit ya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk ganti settingan shock yang depan ini di 6-7. Jadi ini saya lagi cobain 6-7 karena menurut saya di YSS ini kalau kita pakai, saya ini lagi di mode 7, itu pun di mode 6, di klik 6 yang belakang tetap 4, yang depan kalau misal klik 6 itu 6 itu dia lebih goyang dibanding dengan yang klik 7. Tapi keempukannya itu hampir sama. Jadi maksudnya kalau kita ngomong pakai 7 lebih keras tuh enggak juga. Tapi kalau kita pakai ngomong 6 lebih empuk, enggak juga gitu. Tapi ketika kita masuk di klik 7 itu mobil jadi sangat stabil, belok gitu di kecepatan rendah pun, maksudnya 60 gitu, itu dia udah nahan banget sampai kita body rollnya itu jadi minimal banget. Jadi ngerasanya kayak bawa mobil MPV gitu ya, atau bawa mobil ya, kalau sedan mungkin masih berbeda ya, tapi rasanya tuh kayak bawa mobil SUV mobil Eropa gitu. Jadi kayak lebih stabil, belok lebih tenang, manuver lebih dapat, seperti itu. Nah, nanti kita cobain di jalan yang sepi karena nggak tahu nih lumayan ramai, jadi kita cobain jalan sepi aja, kira-kira kita bejek di high speed seperti apa. Nah, ini tempat pengetesan paling enak ada di Foresta BSD ya. Nah, ini kita coba jalan 80 itu belok stabil banget loh tuh, ada polisi tidur kecil aja dia nggak terlalu kerasa. Nah, ini saya menggunakan klik 7, menurut saya nggak terlalu keras, masih nyaman banget. Nah, ini sekarang di polisi tidur. Nah, di polisi tidur dia anteng. Jadi kalau biasanya di sebuah Fortuner dalam posisi standar itu kalau kena polisi tidur yang tinggi ya, itu langsung kayak sulit dikendalikan, mobilnya tuh oleng nggak keru-keruan. Karena di bagian depan menurut saya di Fortuner ini dia terlalu lembut suspensinya, di bagian belakang tuh terlalu keras. Jadi yang depan kita pakai 7 kan, bisa lihat nih, ini belok jalan 80 aja badan saya nggak terlalu dibuang ke kanan, dan ini tiba-tiba manuver. Nah, itu cuma gitu doang. Itu kalau posisi standar itu pasti udah kayak nggak keruan lah, seperti itu. Nah, itu depan ada polisi tidur. Kita mau coba jalan, ini jalan 50 km per jam ya, kena polisi tidur. Nah langsung berhenti. Nah, jadi kelebihan daripada YSS ini tuh saya cobain ya, kalau misal kalian bawa Fortuner lalu kena polisi tidur, terkadang kan kita lagi jalan terus tiba-tiba nggak sengaja nggak lihat ada polisi tidur, itu nggak terlalu bikin panik. Kalau misal udah posisi shock masih standar, yang saya rasain dulu adalah kalau ada polisi tidur tinggi gitu, atau polisi tidur yang tinggi dan mendadak, itu langsung kayak kapal oleng, susah dikendalikan mobilnya. Nah, ini kita cobain jalan agak pelan, jalan 60 km per jam, belok-belok, itu justru malah mobil ya 50-40 lah. Ini kita coba jalan agak pelan deh, 50 ya, sampai 60. Itu kalau belok, di shock ini tuh malah kayak agak goyang-goyang gitu ya, agak goyang-goyang. Tuh, langsung berhenti, jadi nggak terlalu ngocok perut. Nah, ini posisinya malah kalau jalan pelan, belok, dia agak goyang-goyang. Tapi maksudnya goyang-goyangnya jauh lebih baik dibanding ori. Kalau yang ori itu biasanya kayak langsung ngegoncang-goncang gitu. Ini lebih stabil. Tuh, jalan 60 dia lebih stabil. Tapi masih agak ada goncangan-goncangan tipis gitu. Mungkin biar ngincar empuknya ya. Mungkin ada valve-nya atau apa di dalam shock ini. Nah, tapi kita cobain waktu jalan kencang nih. Kita cobain jalan kencang, kalian bisa lihat nih.
Tuh, dia malah nggak goyang sama sekali. Jadi mobil ini itu sebenarnya kalau dibilang lagi pas kenceng itu malah dia lebih stabil ya dibanding dengan jalan pelan. Nah, itu kelebihannya dari ISS menurut saya di situ. Jadi kayak kita punya 7 klik dan kita ada 2 mode berkendara. Nah, lalu biasanya kalau misal kita bawa Fortuner, kita lagi putar balik kayak gitu. Nih, ini lagi mau putar balik. Nah, putar balik. Itu waktu ngebalikin setir gini, itu kan pas motor kita dibuang ke kini, waktu lurus kayak dibuang ke kanan gitu. Maksudnya pernah nggak ngalamin kalau naik Fortuner seperti itu, tapi ketika pakai ISS ini gejala itu tuh hilang. Jadi kayak setir itu langsung lurus tanpa dibanting ke sisi satunya gitu. Nah, ini nggak tahu teknologi apa di ISS, yang saya rasain sih seperti itu. Karena kalau kita lagi muter balik itu di Fortuner tuh lumayan banget ngebanting-bantingnya ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau misal tadi saya coba klik di 345 itu dia nosedive masih kerasa, bahkan sampai 6 pun dia masih ada kerasa. Nah, di yang 7 ini dia lumayan berkurang jauh nosedive-nya. Ini saya jalan 80 km per jam, ini saya tiba-tiba ngerem, moncongnya tuh nggak terlalu nungging ini loh. Jadi nosedive itu nggak terlalu kerasa karena shocknya itu langsung nahan banget. Jadi ISS ini cukup baik untuk menahan nosedive dari sebuah mobil truk VRZ ini. Kenapa truk? Karena ya sebenarnya VRZ ini kan basicnya adalah Hilux. Nah, kalau di luar kan orang ngomong Hilux itu bukan SUV ya, mereka ngomongnya truk. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong Toyota real SUV itu bukan VRZ, tapi ya Land Cruiser, lalu Prado kayak gitu baru the real SUV gitu. Cuma kalau VRZ sebenarnya kategorinya harusnya bukan SUV ya, tapi truk. Seperti itu. Nah, nanti kita cobain di speed trap di daerah BSD gimana rasanya ISS ini di speed trap dan di jalan lurus, karena saya belum cobain di jalan lurus ya. Nah, jadi kita coba ini speed trap lumayan ya, kita coba jalan kenceng tuh, dan nosedive itu minim banget ya. Ini yang saya heran sebenarnya, kalau di settingan 7 itu nosedive itu sangat berkurang ya. Menurut saya bisa hampir berkurang 90% yang saya rasain. Seperti itu. Nah, kalau kena polisi, kalau kena speed trap gitu, itu setirnya nggak goyang, jadi masih lurus. Jadi bisa dibilang dampening daripada shocknya ini masih sangat baik di jalan yang kurang rata. Kan kalau shock kita ngetesnya di jalan yang kurang rata ya. Tuh, kayak gini nih. Tuh. Nah, kayak gini nih. Nah, dia masih tenang banget, nggak goyang-goyang rasanya. Nah, ini lihat nih. Setir kita anteng di tengah, nggak geser-geser, nggak bikin panik. Dan rasanya tuh blek gitu. Ini padahal saya settingan 7. Mungkin kalau 4 atau 3 ya lebih nggak bergetar lagi, lebih empuk lagi rasanya. Nih. Tuh. Ya. Nah, jadi tadi udah cobain juga di jalan jelek. Jadi yang saya suka dari ISS ETC Plus ini adalah dia memang lebih stiff dibanding dengan original, tapi kalau misal kena jalan jelek tuh lebih dep gitu ya. Ini kita coba di speed trap. Nah, tenang sekali ya. Ini jalan 100 km per jam. Nah, dia ribbonnya tuh nahan banget, nahan body banget dia shocknya. Nah, seperti itu. Dan kalau jalan jelek kayak gini ya, deg gitu. Memang lebih keras dibanding original, tapi peredamnya itu absorb banget gitu. Jadi kayak bener-bener guncangannya tuh diredam gitu loh. Nah, ini kita jangan kenceng kena speed trap. Nah, bisa lihat nih, jah 120 ya. Tuh, tenang sekali rasanya. Kita jalan 120, nggak kayak bawa sebuah mobil besar, tapi bawanya kayak mobil kecil, lincah.
tuh jalan kenceng aja lincah banget nih mobilnya, jadi nggak berasa bawa mobil VRZ. Nah seperti itu. Tadi udah di review di jalan, kalian udah lihat pemasangannya, udah lihat review di jalan, dan sekarang kita di akhir video kita akan bahas kesimpulannya. Nah jadi kalau misal di Fortuner ini sebenarnya ada banyak brand yang lumayan terkenal, terutama biasa dari Aussie ya, karena Fortuner banyak yang untuk off-road itu biasanya acuannya di Aussie. Jadi kalau misal kalian punya Fortuner ya kalian pasti tahu lah ya, ada merek-merek Ome, ada merek Bilstein, ada banyak merek lah ya istilahnya untuk sebuah Fortuner. Nah ini yang kalau misal dibandingkan sebenarnya untuk karakter YSS DTG ini, itu dia karakternya peredamannya sangat bagus. Kalau misal kalian pengen nosedive-nya berkurang, di stok ini di setelan 7 nosedive-nya sangat minim, berkurang sampai 80-90%. Jadi kalau kita ngerem, ngegas, stop and go, itu nggak ngocok perut, efeknya seperti itu. Lalu kalau misal untuk ngepot-ngepot, istilahnya untuk manuver, ketika di settingan 7 dan settingan belakang itu 4, itu cukup oke di kecepatan tinggi, tapi kalau kecepatan terendah dia masih agak goyang-goyang sedikit. Lalu peredamannya sangat baik menurut saya, jadi kalau kena jalan jelek, untuk ketika jalan jelek itu rasanya tuh blek, soknya itu sangat nahan. Nah lalu untuk kekurangannya, untuk kelebihannya juga, sok ini mungkin harganya masih di bawah 10 juta. Kalau misal kalian beli yang Emo itu kan udah old man, itu udah sekitar 9-10 juta ya depan belakang. Yang ini sekitar 6-7 jutaan, tergantung lokasi, tergantung bengkel yang jual, tapi rata-rata segituan. Jadi untuk itu udah menurut saya sangat worth it untuk ngambil shock ini, karena memang kalau ya pertama itu, yang kedua juga dia bisa disetting. Jadi kalau kalian ngerasa terlalu empuk, kalian bisa setting lebih keras. Kalau kalian ngerasa ribonnya lebih lambat, itu kalian terlalu lambat, kalian bisa setting ribonnya lebih cepat. Jadi ada settingan 1-7, berarti 7x7 ada 49 kombinasi, dimana kalau misal kalian beli shock yang nggak ada settingannya, itu kan kalian pasang, kalian pilihannya cuma satu. Tapi kalau misal kalian ada 7x7 settingan, which is itu ada 49 kombinasi, itu masa dari 49 kombinasi satu aja nggak dapat yang pas, kan ya harusnya dapat lah ya, dari 49 kemungkinan kalian pasti ada dapat satu yang pas. Jadi menurut saya sangat worth it untuk sebuah YSS ini. Kalau kalian pengen Fortuner lebih diem di jalan, terutama yang saya salut daripada shock ini adalah di kecepatan tinggi itu bener-bener nggak kayak Fortuner. Mobil ini berasanya kayak mobil SUV, mobil Eropa. Jadi kalau belok stabil banget, nggak ngebuang. Kalau kecepatan tinggi luar biasa, bagus sekali untuk kestabilannya. Bahkan kalau misal saya pernah bikin video sebelumnya tentang pemasangan ultra racing di bawah, itu ketika udah settingan 7 dan bagian belakang 4, itu sebenarnya udah kayak ada penambahan ultra racing juga. Jadi ya bisa dibilang sebenarnya saling melengkapi. Cuma kalau misal kalian pengen feel-nya kayak seperti ada ultra racing di bagian front lower dan rear dan middle lower, itu sebenarnya ganti shock ini udah cukup, karena rasanya udah kayak ada penambahan ultra racing seperti itu. Nah jadi kesimpulannya, kalau misal kalian punya Fortuner, kalian pengen ganti shock, kalian boleh pertimbangin untuk ambil sebuah shock YSS DTG ini. Nah kelemahannya mungkin belum time proven. Jadi kalau misal ini kan barang baru, jadi kalau untuk udah 3 tahun, 4 tahun feel-nya seperti apa, udah lemes atau belum, atau masih bagus atau enggak, fisiknya masih bagus atau enggak, peredamannya masih bagus atau enggak, ribonnya masih bagus atau enggak, itu nanti kan time proven. Jadi waktu yang akan membuktikan ini bagus durability-nya atau enggak. Jadi kalau sekarang mungkin durability-nya belum bisa dipastikan kira-kira shock ini bertahan berapa ribu kilometer, berapa tahun untuk pemakaian, tapi untuk feel awalnya sangat bagus seperti mobil-mobil SUV Eropa. Nah jadi seperti itu. Kalau misal kalian pengen shock seperti ini, nanti kalian bisa mampir ke link yang ada di bawah juga, di AG Joget di Serpong atau AG Jog Semarang. Nanti kalian bisa
booking atau pesan, tapi memang kalau shock ISS ini memang stoknya itu kehabisan terus ya, karena barangnya lumayan rame, karena memang value-nya lebih besar daripada harganya gitu. Jadi mungkin harga dibanding ori dia lebih mahal, tapi kalau kalian bandingin sama merek-merek lain ya dia jatuhnya sangat valuable atau nilainya sangat bagus jika kalian pengen Fortuner kalian lebih nyaman lagi dikendarain seperti sebuah SUV Eropa. Nah jadi segitu aja. Kalau misal kalian ada pengalaman tentang pemakaian shock ISS TTC ini di Fortuner kalian, bisa sharing aja di bawah, atau kalian ada pertanyaan tentang shock ISS TTC ini, kalian bisa share di bawah, nanti saya bisa bantu jawab. Dan juga kalau ada ide konten Fortuner kalian bisa komen juga di bawah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you bos.